Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lula Aulia dari semester 5D. Baik, di sini saya akan review karya-karya dosen seperti video-video yang di bawah yang dulu. Nah, di sini saya mengambil karya dari Ibu Cucu Solihah dan Aji Maulana yang berjudul tentang pembayaran zakat dan pajak di negara hukum Pancasila. Nah, seperti biasa, saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Silakan mendengarkan. Sebagai negara yang dibentuk sebagai negara hukum Pancasila, memberikan arahan dan format yang jelas akan kehidupan bangsa bernegara yang diharapkan. Nilai dan falsafah Pancasila menjadi prinsip dan jiwa bangsa dan dasar ideologi negara. Secara yuridis, Pancasila merupakan pokok kaidah yang fundamental. Nah, lalu sekalipun bangsa Indonesia bukan negara agama, namun agama dijadikan model dalam menata kehidupan berbagai bangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sekaligus modal dalam proses pembangunan nasional yang berpotensi pada pencapaian membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Selain hal tersebut, bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan base values, sebuah sepenuhan menjadi kenyataan, dan Pancasila sebagai gold values baru sila ketuhanan dan sila persatuan Indonesia yang sepenuhnya telah menjadi kenyataan. Berdasarkan hal ini merupakan bahwa faktor agama dan persatuan bangsa menjadi kesepakatan dalam kehidupan di negara Indonesia, sehingga format pembangunan di Indonesia tidak keliru jika dijadikan faktor agama dan pertimbangan persatuan bangsa menjadi tujuan utama. Nah, lalu di sini saya akan membahas tentang pembahasan dari judul ini. Silakan mendengarkan. Yang pertama, negara hukum. Indonesia memiliki konsep yang jelas dan objektif untuk penyelenggaraan negara, dan ketentuan warga negara harus patuh pada hukum. Nah, selain negara yang didasarkan atas negara hukum, negara Indonesia juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk membentuk negara kesejahteraan sebagaimana diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan telah diamatkan dan dijelaskan oleh filsafat Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang mengatur perekonomian dan hak-hak warga negara untuk melaksanakan konsep negara kesejahteraan. Salah satunya adalah adanya negara campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat yang berupa peraturan-peraturan rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang menjadi tujuan kehidupan bangsa harus diwujudkan dalam fondasi sistem ekonomi nasional. Dalam implementasi pengembangan ekonomi harus berdasarkan cita-cita hukum ekonomi nasional sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan penataan sistem hukum yang berpihak kepada rakyat. Pada saat itu yang bersamaan bagi masyarakat mayoritas Muslim Indonesia akan pula terkait dengan kewajiban membayar zakat. Zakat merupakan kewajiban yang bagi Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan sebuah mekanisme tertentu pula guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada berhukum agama dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dalam hal kenyamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, maka diperlukan peran hukum yang mengatur pemberian jaminan dan perlindungan bagi warga negara atau masyarakat apabila sewaktu-waktu tindakan administrasi negara menimbulkan kerugian pada warga masyarakat. Yang pertama yaitu adanya jaminan kebebasan beragama atau freedom of religion. Yang kedua yaitu ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara. Dan hanya itu ada dua. Dan yang pembahasan yang ketiga yaitu ada pajak dan zakat sumbangan keagamaan sebagai iuran wajib. Nah, menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai berikut. Kontribusi wajib kepada negara yang telah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Nah, yang keempat itu analisis terhadap kebijakan regulasi zakat, pengurang pajak penghasilan. Penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat dilakukan dari penghasilan bruto, menentukan pula lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang dikelola oleh masyarakat. Nah, kebijakan tersebut tepat pula dikalahi oleh konsep hukum responsif di mana di dalamnya terkandung dua doktrin utama, yakni yang pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Nah, berdasarkan teori tersebut, diharapkan menjadi cerminan sebuah kinerja sistem hukum zakat yang berpatokan pada nilai keadilan, kebermanfaatan, kerjasama antara lembaga dan badan-badan yang ada sebagai pengelola zakat dengan senantiasa mengunjungi tinggi prinsip moral dengan atap pembukaan peluang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai spiritual dan menjelma dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan ini yang pertama itu, negara hukum Pancasila mengkomodir hukum yang bersumber dari hukum agama, mengingat bagi bangsa Indonesia beragama merupakan keseharusan dan tidak terdapat tempat bagi masyarakat yang tidak beragama di Indonesia. Yang kedua, kebijakan dalam regulasi tentang zakat, pengelolaan pajak penghasilan menunjukkan wujud format negara hukum Pancasila sehingga memberikan gambaran bahwa negara bukan negara agama, melainkan negara hukum Pancasila yang mengakomodir hukum yang bersumber dari hukum agama. Nah, itu yang bisa sampaikan. Maaf ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.